Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Taufik dari RPM Angkatan 25. Di kali ini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman komputer, tugas keempat, list dan array. Yang ini ya. Oke, langsung aja. Ini praktikum algoritma pemrograman list array. Oke, array. Jadi apa itu array? Sederhana, array itu seperti rak sepatu di rumah. Setiap kotak di rak itu bisa diisi sepatu dan bisa mengambil sepatu tertentu berdasarkan posisinya. Nah, dalam pemrograman, array adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama, misalnya angka atau teks, dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Secara formal, array adalah kumpulan data yang tersusun secara linear, di mana semua elemennya memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan di memori secara berurutan, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Contoh sederhananya, jika array itu seperti kotak telur, setiap lubang di kotak itu adalah tempat untuk satu telur, dan nomor lubangnya adalah indeks. Jenis-jenisnya array satu dimensi, array dua dimensi, array multidimensi. Nah, ini bisa di bisa di logika aja sebenarnya. Yang paling dasar seperti daftar belanja satu baris banyak elemen. Terus yang kedua seperti table, ada baris dan kolom cocok untuk data lebih kompleks, misalnya matriks multidimensi, lebih advance, lebih kelas yang paling tinggi. Lebih dari dua dimensi biasanya digunakan simulasi atau game 3D. Karena agak rumit, tapi dia menggunakan indeks lebih dari dua. Oke, slide 4. Apa saja bisa dilakukan array? Pertama, penyisipan insertion. Masukkan data ke array menggunakan indeks, misalnya nilai 0. Lalu sama dengan 95 untuk mengisi elemen pertama. Pengaksesan akses. Mengambil data menggunakan indeks. Contoh sistem .out.print in nilai 1. Ini ada tanda kurungnya beda ya dari nilai 1. Ini kayak cuma angkanya gitu. Jadi untuk melihat nilai kedua, pencarian searching mencari data tertentu, cek satu persatu elemennya. Kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya efisien. Yang kedua, cepat diakses. Kekurangannya, ukuran tetap tipe sama. Semua memiliki tipe yang sama, tidak bisa dicampur. Karena berurutan memori, aksesnya sangat cepat, menyimpan banyak data dalam satu tempat. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam, contoh coding dengan array. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, public class main, public state, public static, void main, string, arch, string, teman, Andi, Budi, Caca. Jadi kayak eh, mengasih data-data gitu. Jadi dikumpulin jadi satu. Misalnya ada nama-nama, banyak nama, misalnya namanya kayak saya bisa lebih dari 3, misalnya 100 atau 200 dan seterusnya. Nah, itu mengganti nama, misalnya yang pertama Dedi, teman kedua. Ini kayak urut, nanti diganti, misalnya teman pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini mencetak semuanya. For untuk ins i sama dengan 0. Teman length i. Sistem out print in. Teman ke berapa, misalnya yang tadi. Nah, teman pertama Andi, teman kedua sekarang Dedi, teman pertama Andi, Dedi, teman ketiga Caca. Itu bisa bisa diubah-ubah gitu. Ini nggak melulu tentang Andi, misalnya Dedi, misalnya Caca, dan seterusnya. Maksudnya definisi. Definisinya, list array bahasa pemrograman lain adalah jenis data campuran yang bisa memiliki komponen penyusun yang berbeda-beda. Sebuah list dapat dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Anggota list daftar dalam kurung siku disebut dan masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Sifat-sifat bisa ditulis seperti ini. Komponen bisa diganti, dapat dibaca manusia langsung, penyusunnya bisa ditambah, dapat diambil dengan menunjukkan indeksnya atau dengan notasi slice, komponen penyusun sebuah list. Kemudian yang lain, terus ini list multidimensi yang banyak.
Nah, definisi list misalnya digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks seperti tabel, matriks, graph, tree, dan lain-lain. Minuman dua dimensi. Nah, ini banyak kan minumannya di sini. Jadi kayak eh listnya tuh banyak gitu loh. Jadi yang slide pertama kopi, yang kedua ini. Jadi kayak urut-urutannya gitu. Misalkan list minuman 2 0 nanti ke sini. Operasi dasar list. Beberapa operasi yang umum dilakukan pada list: menambah elemen, menghapus elemen, mengupdate elemen, menggabungkan list, mengulang list. Oke. Karakteristik mutable dapat diubah, urutan terdefinisi, berbagai tipe data, dinamis. Nah, mutable itu ukuran dan isinya dapat berubah selama pemrograman berjalan. Ada dapat bisa menambah, menghapus, atau memodifikasi elemen. Urutan terdefinisi item dalam list memiliki urutan tertentu dan diakses menggunakan indeks numerik yang mulai dari 0. Bagi tipe data, list dapat menampung berbagai jenis data dalam satu koleksi, seperti angka, string, bahkan objek lain. Dinamis list tidak memiliki ukuran tetap dan dapat menyesuaikan ukuran secara otomatis. Terima kasih. Langsung aja kita ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah punya dari scratch dulu. Misalnya yang kita yang ini aja. Page not found. Berarti yang tadi tidak ada. Yang ini ada. Yang ini aja. Sama-sama enak. Ya, oh iya tadi kan yang ini. Yang ini berarti ya, scratch yang ini. Nah, yang ini. When click, misalnya ya, set what fruit do you want? Nah, ini kan ada listnya di sini. Ada apel, banana, strawberry. Kalian misalnya masukin apel. Apple. Oke, gitu. Fruit apple. Nah, misalnya kalian masukin yang nggak ada di sini misalnya. Misalnya kalian masukin grape atau anggur. Grape. No, I don't have any grape. Nah, ini di sini kalian mau membuat program seperti ini mulai dari kontrol. Bukan kontrol, maaf. Dari event. Nah, ini harus wajib ya. When click. Nah, ini. Ketika dipencet, maka itu keluar. Oke, ask what do you want and wait. Set fruit, answer. Answer ini jawabannya yang dari tadi ini. If not fruit contains fruit, then say join I don't have any. Misalnya yang nggak ada di ini, nanti keluarnya yang ini I don't have any jawaban kalian. Itu ditunggu stop all. Terus say oke. Misalnya kalau ada, nanti saya oke langsung ke sini, langsung ke sini. Sebenarnya simpel aja. Ini tinggal kalian bisa bereksperimen di mana di sekitar sini bisa kalian belajar-belajar, misalnya kalian coba-coba aja di sini. Bisa kalian seperti ini atau bebas sebenarnya di sini tuh. Gak harus melulu kompleks tentang seperti ini. Kalian bisa coba-coba gitu. Nah, untuk yang uh, Replit di sini bisa suruh hello, you have to guess two ingredients from the cookies recipes. Ready, ingredient pertama. Nah, bahasa Indonesianya, halo, kamu harus menebak 3 bumbu dari cookies. Receipt ready. Nah, ingredient pertama. Nah, misalnya ini kan saya masukin programnya eggs, flour, coklat, butter, sugar, salt. Nah, misalnya kalian masukin yang selain di sini nanti poinnya 0. Misalnya kalian masukin kayak
P misalnya. Ini kayak misalnya aja gitu. Tuh, oh burung, burung gas. Nah, kalau yang kedua, misalnya kalian masukin X, pasti tulisannya seperti ini. Kenapa begitu? Karena ini sudah di apa? Di program seperti ini untuk apa? You have correctly plus X. Misalnya, ini kan benar. Yang ada di sini pasti benar. Jadi kayak tebak-tebakan gitu loh di antara pertanyaan ini. Nah, programnya simpel aja sebenarnya, guys. Cukup simpel. Nih di sini print ini wajib ya. Hello, you have to print. Yang ini tadi. Hello, you have to include. Nah, kita masukin time slip 3. Ini untuk menunggu biar gak terlalu lama, masukin tiganya aja. Ingredient underscore 1 sama dengan input ingredient pertama. Biar urut aja. Sebenarnya kalian bisa masukin misalnya flour, bisa coklat, bisa butter, bisa nggak harus urut ini. Cuman yang penting ada di sini gitu. Nah, if jika ini, maka yang ini. Else. Kalau tidak ini. Ini tuh apa namanya? eh, Jika kalian jawabnya selain ini, maka nanti keluarnya yang ini. Oh, guess, salah tebakan kalian. Nah, ini seperti ini. Jadi kayak pengulangan aja gitu. Di else, yang ketiga input, yang ketiga ini. Terus nanti kalau udah, misalnya kita masukin, oh, tuh, game over, you have 1 point. Kalian bisa kayak apa? Menebak benarnya cuma satu. Ini keluar semua. Nanti skornya terus plus poin ini sebenarnya nggak harus 3 kayak gini, nggak harus, kan bisa 4, bisa 5, dan sebenarnya bisa banyak sebenarnya kan, nggak melulu tentang apa yang ada di template itu. Kalian bisa coba-coba aja. Jadi belajar pemrograman tuh nggak melulu tentang ikutin template, jadinya bisa bereksperimen sendiri gitu. Jadi sesuai imajinasi kalian gitu, nggak harus melulu tentang template, cukup simpel kan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.